Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Baik. Baik, Pak. Alhamdulillah kalau baik. Selamat bertemu lagi dalam pertemuan hari ini. Nah, adik-adik, dalam pandemi ini kita harus senantiasa menjaga kesehatan karena kesehatan itu sangat penting. Nah, kita harus senantiasa menjaga jarak, menggunakan masker, dan tidak lupa mencuci tangan. Jangan lupa ya adik-adik. Baik, Siap, Pak. Pak. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita harus membiasakan diri untuk berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah. Mari kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Semoga apa yang telah kita panjatkan senantiasa dikabulkan oleh Allah ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum Bapak mulai, Bapak mau tanya terlebih dahulu nih, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Oh siapa ya kalau boleh tahu? Dodi, Pak. Dodi nggak hadir ya? Oh, sebentar ya, Bapak mau cek di WA terlebih dahulu, siapa tahu ada orang tuanya mau WA ke Bapak. Tunggu ya adik-adik. Oh adik-adik, ternyata ibunya sudah me-WA Bapak, katanya Dodi sakit dan dirawat di rumah sakit, jadi tidak bisa ikut sekolah bersama kita. Maka dari itu kita doakan ya, semoga Dodi cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Nah adik-adik, kita akan mulai belajar ya, kita harus fokus dalam menerima pelajaran kali ini. Nah, adik-adik, Bapak mau bertanya nih. Kira-kira ada yang tahu tidak kita akan belajar apa hari ini? Yang tahu boleh angkat tangan ya. Aku. Oh, Lilis. Apa Ade Lilis tahu kira-kira belajar apa hari ini? Tentang benda, Pak. Benda. Wah, betul sekali. Ade Lilis sudah belajar sebelumnya? Sudah diajarkan Ibu di rumah. Wah, rajin sekali. Terima kasih ya, Bapak ucapkan terima kasih kepada Ibu dari Delilis, nanti sampaikan ya, karena telah mengajar anaknya dengan baik. Nah, betul sekali teman-teman, kita akan belajar tentang benda hari ini, yaitu tentang tema 3 dalam materi kelas 3, subtema yang kedua, tentang wujud benda. Nah, adik-adik, berbicara tentang benda, tentu kita tahu bahwa benda banyak sekali di sekitar kita. Adik-adik, di kamar adik-adik, di dapur, dan lain sebagainya. Banyak sekali benda-benda yang berhubungan dengan kita. Adik-adik bisa contohkan nggak benda apa aja yang ada di sekitar adik-adik? Boleh diangkat ya ke kamera bendanya. Aku punya penggaris sama botol. Aku punya Penggaris sama tempat botol. pensil. Iya. Oh, tempat pensil. Nah, betul sekali. Itu semua merupakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, tapi adik-adik, Bapak mau tanya lagi nih. Kira-kira wujud benda itu terbagi ke dalam berapa bagian ya? Ada yang tahu? 3, Pak. 3. 3 apa aja? Aku mau jawab. Oh, boleh. Silahkan DGB. Kira-kira berapa? Apa aja terus? Ada 3. Tadi sama kayak Lilis. Terus ada benda padat, ada benda cair, sama benda gas. Wah, hebat sekali ya murid-murid Bapak. Sangat pintar sekali. Kita boleh tepuk tangan terlebih dahulu untuk kalian semua. Bapak ucapkan terima kasih ya kepada kalian karena sangat pintar sekali dalam mengikuti pelajaran. Kalian harus terus semangat untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, betul sekali adik-adik. Jadi, wujud benda itu ada 3, terbagi ke dalam 3. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua adalah benda cair, yang ketiga adalah benda gas. Nah,
akan menyampaikan materi terlebih dahulu mengenai wujud benda itu sendiri. Adik-adik bisa menyimak dengan baik ya. Apakah sudah terlihat adik-adik gambarnya? Sudah, Pak. Kalau sudah terlihat boleh bicara ya adik-adik. Nanti takutnya materinya tidak tersampaikan dengan baik soalnya. Sudah ada, Pak, gambarnya. Oh ada. Nah, Bapak ulangi dari awal ya, dari slide yang pertama tadi. Adik-adik bisa lihat ya nanti. Nah, adik-adik, kita akan mulai belajar ya tentang wujud benda. Nah, kira-kira apa saja wujud benda itu? Nah, kita tahu tadi wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Itu merupakan wujud benda ya adik-adik. Nah, kita akan beralih kepada slide yang selanjutnya. Adik-adik bisa simak dengan baik ya. Nah, adik-adik, jadi seperti yang Bapak katakan bahwa yang pertama itu adalah benda padat. Nah, pengertian benda padat adalah benda atau barang yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Nah, kita tahu ya bahwa benda padat itu sangat banyak di sekitar kita, mulai dari pensil, pulpen, buku, meja, lemari, dan lain sebagainya merupakan salah satu contoh dari benda padat. Nah, kita akan beralih kepada slide yang selanjutnya. Adik-adik simak dengan baik ya, agar pelajarannya lebih efektif. Nah, adik-adik bisa lihat di papan ataupun di gambarnya bahwa ternyata benda padat itu memiliki berbagai sifat adik-adik. Yang pertama yaitu bentuknya padat. Tentu ya, namanya juga benda padat, maka bentuknya juga akan padat. Nah, yang kedua, tidak dipengaruhi wadahnya. Nah, kira-kira maksudnya bagaimana ya adik-adik tidak dipengaruhi wadahnya? Nah, adik-adik coba lihat ke Bapak. Nah, adik-adik punya pensil ataupun ballpoint. Nah, adik-adik tempatkan di salah satu wadah. Nah, pada saat itu, maka pensilnya akan tetap berbentuk pensil adik-adik. Tidak akan berubah sesuai dengan wadahnya. Jadi, bahwa benda padat itu tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Yang kedua, yang ketiga atau selanjutnya yaitu memiliki volume yang tetap adik-adik. Jadi benda padat itu volumenya akan selalu tetap. Apabila ini adalah sebuah pulpen, volumenya segini, maka nanti akan menjadi pulpen juga dan volumenya segini juga. Nah, adik-adik. Nah, kemudian jarak antar partikelnya yang sangat rapat adik-adik kalau benda padat itu. Nah, kenapa sangat rapat? Nah, itulah yang menyebabkan benda padat itu sulit dipatahkan atau diuraikan karena jarak antar partikelnya sangat kuat dan teratur dan bisa diubah dengan perlakuan tertentu adik-adik. Nah, perlakuan tertentu itu contohnya seperti apa? Nah, adik-adik tahu kayu kan? Nah, kayu bisa dirubah bentuknya dengan digergaji tentunya. Nah, itu salah satu perlakuan tertentu dalam benda padat bisa dirubah bentuknya. Nanti adik-adik pahami lagi ya, Bapak bisa share ke adik-adik mengenai materi kali ini. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu ada contoh-contoh benda padat. Nah, adik-adik bisa lihat ya di sana. Yang pertama ada apa adik-adik? Buku. Ada buku, betul sekali. Yang kedua ada kayu dan yang ketiga ada pensil. Nah, betul sekali. Nah, itu merupakan salah satu contoh benda padat dan adik-adik bisa temukan juga di rumah adik-adik, mulai dari lemari, tempat tidur, kaca, jendela, dan lain sebagainya merupakan salah satu contoh benda padat yang ada di sekitar rumah adik-adik. Nah, adik-adik setelah ini harus paham ya dan bisa membedakan mana yang termasuk benda padat. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang benda apa, yo? Benda cair. Nah, betul sekali, benda cair.
Nah, adik-adik, pengertian benda cair adalah suatu benda yang berbentuk cair yang mempunyai sifat mengalir, basah, bentuk tidak tetap, atau menyesuaikan dengan tempat yang ditempatinya, serta volumenya tetap. Nah, jadi benda cair itu mengalir adik-adik, kemudian basah, karena namanya juga cair dan identiknya dengan air. Nah, itu merupakan salah satu benda cair. Nah, kita akan belajar mengenai sifat-sifat benda cair adik-adik, seperti biasa. Adik-adik pahami lagi ya nanti. Nah, adik-adik, benda cair itu memiliki beberapa sifat loh. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya atau volumenya. Jadi, wadahnya itu adik-adik bisa tahu air ini air mineral dalam piring, maka bentuknya akan berubah sesuai dengan wadahnya adik-adik, tentu sesuai dengan piring. Nah, kalau adik-adik masukkan ini ke dalam gelas yang adik-adik punya, maka benda cair ini juga akan mengikuti bentuk dari wadah yang adik-adik tempati oleh air ini. Nah, kemudian volumenya tetap adik-adik. Jadi, kalau adik-adik masukkan segelas air ini, dan ini 1 liter umpamanya, maka adik-adik akan mendapatkan 1 liter ini juga, walau dalam bentuk yang berbeda ataupun dalam bentuk wadah yang berbeda, bisa dalam piring, bisa dalam mangkuk ataupun sebagainya. Tapi volumenya tetap. Kemudian gerakan partikel-partikel penyusun zat cair cukup bebas dan tidak terikat. Nah, itulah adik-adik yang menyebabkan zat cair bisa diuraikan atau dipisahkan karena tidak terikat kuat dari antar partikelnya sehingga zat cair itu mudah terurai. Nah, kemudian berupa cairan. Tentu ya adik-adik jelas bahwa benda cair itu berupa cairan sehingga disebut juga dengan benda cair. Nah, untuk adik-adik bisa dilihat lagi ya untuk sifat benda cair ini. Kita harus memahami dan mengerti apa saja sifat benda cair itu. Nah, kita akan belajar ke contoh dari benda cair adik-adik. Nah, adik-adik, contoh benda cair. Ada yang tahu gambar yang sebelah kiri itu apa yang warna kuning? Minyak. Minyak, betul sekali. Nah, minyak itu termasuk ke dalam benda cair. Air. Kemudian yang tengah ada apa ayo? Siapa yang tahu yang tengah? Air putih. Air minum. Air minum, lebih tepatnya air mineral ataupun air minum. Betul sekali, hebat sekali kalian semua. Terima kasih ya Bapak ucapkan. Nah, yang ketiga ada apa? Ayo, kalian suka minum kalau sebelum berangkat sekolah kalau waktu kecil. Apa ayo yang warna putih? Susu. Susu, wah betul sekali air susu. Nah, itulah merupakan contoh-contoh dari benda cair. Adik-adik harus tahu ya, nanti kalau ada yang bertanya ini tentang masuknya ke benda apa ya, nanti adik-adik harus jawab, ini benda cair dan ini benda padat ataupun benda gas. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang benda gas. Nah, adik-adik, jika benda cair dan benda padat telah tadi saya paparkan atau Bapak paparkan, maka selanjutnya tentang benda gas adik-adik. Nah, benda gas merupakan suatu materi atau benda yang mempunyai volume dan bentuknya akan selalu berubah-ubah adik-adik, mengikuti wadah yang ditempatinya. Nah, begitu adik-adik. Nah, kita akan belajar mengenai ciri-ciri atau sifat-sifat dari benda gas itu sendiri. Nanti biar adik-adik lebih paham ya dengan sifat-sifat benda gas. Nah, yang pertama itu ada bentuknya berubah-ubah adik-adik. Nah, adik-adik pernah lihat balon tidak? Atau balon yang berbagai jenis yang suka ada di tukang mainan loh. Yang ada seperti kuda-kuda, Doraemon, dan lain sebagainya. Pernah ya adik-adik ya? Pernah, aku punya yang SpongeBob. Oh, yang sponsor bagus sekali. Nah, itu merupakan contoh bahwa benda gas itu bisa berubah-ubah sesuai tempatnya adik-adik. Jika dimasukkan atau ditiupkan ke dalam wadah yang berbentuk SpongeBob, maka nanti akan berbentuk SpongeBob ataupun seperti yang Doraemon, kuda-kuda dan lain sebagainya. Maka benda gas itu bentuknya akan berubah-ubah. Kemudian volumenya berubah-ubah juga adik-adik. Nah, jika pada sebelumnya dalam satu balon itu hanya volumenya 1 balon itu, maka ketika balon itu
dibiarkan terbuka atau meletus, maka volumenya akan lebih besar dan menyatu dengan benda gas yang lainnya, sehingga volumenya itu berubah-ubah. Nah, adik-adik, yang ketiga itu partikelnya berjauhan dan tidak teratur. Nah, makanya adik-adik, benda gas itu bisa dipisahkan atau diuraikan, bisa dimasukkan ke dalam balon yang tadi dan lain sebagainya, dan mengikuti bentuk tempatnya. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa benda gas itu bisa mengikuti tempatnya, seperti balon yang berbentuk Doraemon atau SpongeBob yang tadi telah disampaikan dan lain sebagainya. Nah, itu jadi mengikuti bentuk tempatnya. Seperti itu adik-adik tentang sifat benda gas. Semoga adik-adik paham ya. Nah, Bapak sekarang akan kasih contoh dari benda gas nih adik-adik. Nah, yang pertama itu ada apa adik-adik? Yang Balon. sebelah kiri, balon. Nah, waktu kecil adik-adik pasti suka sama balon ya, suka banget. Bapak juga dulu waktu kecil suka beli balon karena itu sangat asik untuk dimainkan adik-adik. Nah, tahu nggak bahwa di dalam balon itu kenapa bisa bisa seperti itu? Itu karena ada gasnya adik-adik. Kalau tidak ada gasnya kan kalau adik-adik beli di warung, kalau belum ditiup itu kan kecil ya adik-adik ya. Nanti setelah ada gasnya itu bisa mengembang menjadi lebih besar. Nah, yang kedua itu ada asap dan sebagainya. Nah, itu asap juga karena merupakan salah satu contoh dari benda gas. Nah, kalau adik-adik tahu juga di rumah adik-adik suka menggunakan gas LPG tidak? Atau masih menggunakan kayu bakar? Pakai gas. Pakai gas. Nah, betul adik-adik. Itu juga merupakan salah satu contoh benda gas. Jadi gas LPG dan lain sebagainya. Tentu wujud-wujud benda itu bendanya ada di sekitar kita banyak sekali ya adik-adik. Nah, itulah adik-adik. Tadi kita sudah membahas tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Semoga nanti adik-adik paham ya. Nah, Bapak akan kasih beberapa contoh soal nih adik-adik yang bisa jawab. Nanti acuhkan tangannya ya. Nah, siapa? Nah, pertanyaan yang pertama. Siap-siap adik-adik, harus semangat. Benda di samping termasuk pada jenis benda, ada yang bisa jawab? Ayo, jangan malu-malu. Aku. Oh, siapa? Oh, oke. Boleh Dek jawab. Apa jawabannya? Jawabannya cair. Cair, betul sekali. Jawabannya adalah benda cair. 100 untuk Delilis. Nah, kira-kira itu emangnya apa Delilis? Bendanya itu apa? Saus, Pak. Oh, saus. Betul sekali. Jadi saus itu termasuk ke dalam benda cair. Betul sekali. Nah, Bapak akan kasih soal selanjutnya ya. Jangan mau kalah. Ayo tetap semangat adik-adik. Nah, pertanyaan selanjutnya. Benda padat memiliki ciri-ciri berikut, yaitu Aku mau jawab. DDGB. Ya, apa jawabannya, Dek? Jawabannya bentuknya tetap. Nah, betul sekali. 100 untuk DGB. Nah, jadi benda padat itu bentuknya tetap ya adik-adik. Tidak berubah seperti air, mengikuti wadahnya. Tetapi kalau kita punya pensil, dimasukkan ke sini pun akan bentuknya seperti pensil. Jadi benda padat itu bentuknya tetap. Nah, Bapak punya satu lagi nih pertanyaan buat adik-adik. Harus bisa ya, jangan mau kalah. Pertanyaan yang terakhir. Lemari merupakan jenis benda apa? Siapa yang tahu? Ayo. Aku. Oh, jawabannya apa, Dek? Mahal. Mahal. Bukan. Oh, apa DGB apa? Itu kan benda padat. Benda Tapi padat, kan betul. lemari mahal. Mahal. Tapi adik-adik ya mungkin harganya memang mahal adik-adik. Lemari itu termasuk dalam benda-benda yang mahal. Tapi dalam wujud benda tidak ada wujud benda mahal ya adik-adik. Ada 3 yang telah Bapak sampaikan tadi, yaitu benda padat, cair, dan gas. Jadi tidak ada benda mahal ya adik-adik dalam pelajaran kali ini. Mungkin adik-adik nanti bisa belajar untuk membeli lemari dan lain sebagainya jika adik-adik ingin membeli sesuatu yang lebih murah. Tapi kita belajar tentang padat, cair, dan gasnya adik-adik. Jadi jawaban yang tepat adalah benda padat. Tadi yang disampaikan oleh Teh
DGB. Berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua adik-adik. Nah, adik-adik. Nah, kita akan ke slide selanjutnya, yaitu mengenai terima kasih. Tentu kita harus berterima kasih kepada diri kita sendiri karena kita telah berusaha dan berjuang untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik ya adik-adik. Siapa tahu Bapak doakan semoga kalian nanti bisa menjadi orang yang sukses dan bisa melebihi Bapak ya. Karena seorang guru itu mengharapkan kesuksesan dari murid-muridnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk sekolah selanjutnya. Nah, adik-adik, sebelum Bapak tutup mengenai kelas hari ini, Bapak mau kasih tugas nih buat adik-adik. Jadi, minggu besok, pertemuan besok, adik-adik tuliskan 3 benda dari masing-masing jenisnya. Jadi, benda padat 3, benda cair 3, dan benda gas 3 yang ada di rumah adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik, minggu besok dikumpulkan. Nah, Baik, Pak. ya baik. Jangan lupa ya, harus semangat mengerjakan. Nah, adik-adik, karena waktunya sudah hampir selesai, Bapak cukupkan untuk kelas hari ini ya. Mari kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu untuk mengakhiri kelas hari ini. Semoga ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan kita pahami sehingga kita mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Itu nomor 1 ya. Jangan lupa belajar di rumah, membantu orang tua. Itu juga sangat penting. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan ya adik-adik. Bapak cukupkan sekian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bapak. Sampai jumpa.